Oke, jadi gini guys, di video amatir ini ya, mau ngasih tips sama jelasin dikit tentang game ini, Last War ya, Last War. Buat yang player-player baru yang masih nggak tahu mungkin harus ngapain, fitur-fiturnya apa, aku jelasin secara singkat mungkin ya. Karena aku juga baru main sebenarnya di server baru 479. Ini server baru sekitar 2 hari lalu, kalau kurang lebih 2 hari lalu. Dan di sini HQ ku atau headquarter ku level 10 dengan power 2.450.000. Cuman karena tadi kalah sempat pas nyerang jadi berkurang jadi 2.398. Nah, jadi intinya gini guys, ini game ya kan untuk farming atau grinding atau apapun lah sebutannya, untuk RSS atau resource ya bisa dibilang ya. Resource ini ada 3 roti, ini roti, besi sama gold sama koin. Dari ketiga ini yang susah dicari ya sebenarnya yang koin itu susah sebenarnya nyarinya, agak berat untuk sekarang ya. Sekarang mulai berat nyarinya daripada si besi sama si roti ini. Terus fitur-fiturnya itu untuk ini ada material workshop ya. Ini aku jelasin di HQ 10 ku ya, karena belum nyentuh HQ 11 jadi nggak bisa jelasin secara lengkap. Nah, untuk material workshop ini fungsinya kita bisa ngolek ini kayak spare part. Itu gunanya untuk di gear factory, untuk buat gear ya. Kita bisa buat gear ungu, biru, dan kuning, yang dimana ini perlu bahan-bahan tertentu. Untuk gear ungu kita perlu ini synthetic resin nih 150 ya. Untuk gear biru butuh ini super alloy 540. Untuk gear legend kita perlu dielectric keramik, itu perlu 250. Dan fungsinya tadi yang apa sih namanya tadi, bentar ya, kita merge. Nah, ini screw itu fungsinya di sini buat kita jadiin merge. Nanti dari screw ini, dari 4 screw jadi 1 super alloy gitu. Dari 4 super alloy dari 4 screw nanti jadi namanya 1 refined iron module ya. Dari 4 screw jadi 1 refined iron module. Dari 4 refined iron module ya, jadi 1 super alloy gitu. Dari 1 super alloy jadi ini, jadi apa sih namanya, dari 4 super alloy nanti jadi ini 4 synthetic resin. Dari 4 synthetic resin jadi 1 dielectric keramik kayak gitu. Bisa kita gabungin atau bisa kita dismantle juga untuk equip yang gear yang kita nggak kepake. Ini contohnya gear ini, gear hijau, kita dismantle jadi 40 batu putih refined iron module gitu. Terus bisa kita downgrade juga. Misalkan di downgrade tadi kan kita merge, kita upgrade lah ibaratnya. Kita bisa downgrade juga dari synthetic resin, 1 synthetic resin jadi 4 super alloy. Dari 1 super alloy jadi 4 refined iron module jadi yang hijau gitu. Dari 1 hijau kita downgrade ke 4 scrub, 4 putih kayak gitu. Oke. Next, untuk bangunan ini smelter. Ini kalau kita punya dan kita collect resource-nya itu untuk upgrade hero. Nih. Upgrade ini, upgrade gear yang kita pakai buat hero. Nih, yang biru-biru nih. Buat upgrade biar lebih sakit, biar lebih tebel, kita punya hero. Kita punya gear sih, ya ujungnya gearnya dipakai di hero. Gitu sih. Untuk upgrade nih. Oke, itu buat smelter. Terus untuk ini training base, kalau nanti kita punya dan kita collect resource-nya, itu untuk upgrade levelnya hero. Ini udah mentok guys. Untuk di HQ 10 di level 50 ini udah mentok. Hero ku di level 50 udah mentok. Jadi kalau mau upgrade ke next level 50
harus upgrade headquarterku ke level 11. Ini headquarter atau town hall lah kalau kalian familiar sama COC. Itu untuk training base ya. Jadi dapat kita collect resource-nya buat dapat lembaran tadi, lembaran buat upgrade hero punya level. Gitu. Terus untuk ini steel dari Iron Man kita dapat, kita bisa collect. Terus dari ini, dari field kita bisa collect roti. Dari gold mine kita bisa collect gold yang tadi aku bilang agak susah dicari. Itu. Untuk iron warehouse ini untuk apa ya? Iron protection. Itu untuk iron warehouse. Dari food warehouse juga untuk nyimpan food protectionnya itu. Ini kalau dari sekian panjang ini ada salah, mungkin bisa dikoreksi ya guys ya. Terus dari builder hut ini untuk ini nambahin power juga sama free speed at time. Jadi setiap kita bangun sesuatu bangunan itu bakal kepotong 5 menit. Ini free speed at time, bakal potong 5 menit secara otomatis langsung ya. Contoh kita bangun bangunan yang total menitnya 30 menit, langsung kepotong jadi 25 menit. Itu ya. Oke. Drone untuk kalian pakai buat nyerang dalam dungeon atau dalam apa sih namanya kayak gini-gini nih yang lawan zombie nih. Ini lumayan OP ya. Ini bisa di-upgrade juga. Dan sekarang untuk mentoknya di headquarter 10 ku mentok di level 15 droneku. Bukan mentok sih, stuck lebih tepatnya. Karena butuh ini gear kuning ini, kurang 6 biji. Ini juga aduh sinyal. Ini juga perlu di-update guys ya. Di-upgrade, sorry. Perlu di-upgrade karena bakal nambahin power juga. Terus di sini ada helikopter untuk Operation Falcon. Ini kalau kalian kelarin semua sampai mentok sampai nggak bisa diberesin, contohnya ini dipencet kan, harus level 11 dulu HQ-nya. Nah nanti kalau udah kalian kelarin semua, kalian pencet nanti bisa dapat power sekitar 20.000 kalau nggak salah ya. Nanti ada troop gitu keluar tuh, ada pasukan keluar dari helikopter gitu. Untuk arena kayak game-game biasanya versus ada reward tertentu kalau kalian mencapai peringkat tertentu. Contoh ini achieve rank 450, berarti sampai kalian nyentuh rank 450 kalian akan dapat ini 50 ruby, diamond dan sebagainya macam. Terus untuk HQ ya kayak tadi aku bilang, pusatnya dari kota kita tercinta ini atau town hall kita nih, HQ. Terus di drill ground untuk nyimpen troops kita, nyimpen pasukan kita kayak army camp kalau di COC. Barak, ada lagi barak kayak biasa untuk ngetrain pasukan. Di sini juga ada level-levelnya. Semakin tinggi pasukan yang kamu train akan semakin nambah juga kalian punya power. Nih kalau kalian lihat power nih di ujung kiri atas nih ada gambar peluru 2 silang nih. Itu untuk barak ya. Jadi sebisa mungkin kalian trainnya yang level paling tinggi yang kalian buka. Contohnya di sini level 4 nih. Ya kalian train level 4 terus saja. Dan ini bisa di-upgrade juga. Ini level 3, level 2, level 1 ada tanda panah ke atas buat bisa di-upgrade berarti simbolnya. Terus ada lagi store, toko buat kalian yang spender. Kalau kalian yang nggak spender juga bisa dapat gratis sih untuk beli-beli. Bisa beli rekrut hero, rekrut survival dan sebagainya macam. Bisa buat teleport. Oke. Terus di sini ada tavern. Ini untuk rekrut ya. Jadi untuk dapetin hero itu bisa direkrut dari sini. Dapetin survivor juga bisa direkrut dari sini. Ini buat dapetin hero, ini buat dapetin survivor. Nih, rekrut heroes, rekrut survivor. Aku saranin sih mending langsung yang kali 10 guys ya. Ya kalau kalian hoki sih kali 1 juga bisa dapet. Yang bagus apa? Yang bagus yang kuning. Hero kuning ataupun survivor kuning. Nah, oke. Kedua ada tank center namanya. Ini gunanya buat kalian yang main hero tipe tank ya. Tipe tank dalam arti dia naik tank. Contoh di sini setiap hero itu ada senjatanya masing-masing. Contoh
Kayak ini ada logo tank tuh kalau kalian lihat tuh. Di sebelah kirinya level 50 itu ada logo tank. Tank, 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 ya kan? Tank juga, ini helikopter. Tank, tank, helikopter. Ini rudal, sorry. Ini rudal nih. Nah, kayak gitu. Dan kalian naikin ini tank center untuk nambahin ini. Power hero tank kalian dari 6.800 jadi 8.400. Command of tank hero dari 37 jadi 40. Nambahin tank hero darah, nambahin attack-nya juga untuk kalian yang main tank. Seperti itu. Itu untuk tank center. Kedua untuk tech. Di sini sebenarnya sangat berguna ya, karena contohnya kayak nambahin apa ya, buff, nambahin perks. Nih, increase building construction speed. Jadi kita mempercepat pekerja kita untuk bangun konstruksi suatu bangunan. Itu. Ini udah mentok, udah max. Kalau aku bilang sih, misalkan ada yang nanya upgrade yang mana dulu bang, kalau aku sih rata guys ya. Ini aku udah rata, udah mentok semua. Mentok bukan berarti level max ya, mentok di HQ ku yang level 10. Jadi untuk aku upgrade lagi, contoh untuk aku upgrade lagi ini kan masih 3/5 nih, yang sisanya kan udah max nih. Untuk 3/5, berarti aku naikin jadi 4/5. Nah untuk naik 4/5 ada syaratnya nih, level 12 any tech center. Sedangkan tech centerku masih level 10 gitu. Jadi ini untuk sementara waktu sudah mentok semua. Kalau aku upgrade rata. Demikian juga hero, aku upgrade rata semua level 50 semua, bahkan ke hero-hero yang nggak kepake ya. Dan di sini untuk sementara equipnya aku pakai semua ya, meskipun ini hero yang nggak kepake, dan equip yang nggak kepake aku pakein ke hero tersebut buat nambahin power tipis-tipis. Oke. Next ada radar. Ini kalian kerjain. Ini aku udah kelar semua ya. Kalian kerjain supaya dapat rewards bentuk RSS dan sebagai macamnya. Ada yang pakai stamina, ada yang nggak pakai. Cara lihat stamina di sini di bawah profilku ujung kiri atas ada logo 9 tuh. Ada logo 9. Mana sini? Nah, stamina aku sisa 9 dari mentoknya 120. Ini bisa didapetin tiap hari ya. Itu ada claim cooldown 4 jam. Oke. Lalu ada hospital untuk ngerawat pasukan kalian yang sakit habis perang. Kayak contohnya tadi aku bilang, powerku aslinya 2.450.000. Tapi karena tadi kalah pas perang, pas attack orang, bukan pas attack orang sih tadi, pas bantuin temen defend base mereka. Dan base-nya kalah, akhirnya pasukanku banyak masuk rumah sakit dan harus dirawat. Total tadi 2 jam yang ngerawatnya ya. Ini sisa 8 menit, jadi power kita berkurang juga tuh, karena pasukan kita masuk rumah sakit gitu. Nanti bisa sembuh, cuman sembuhnya nggak maksimal. Contoh dari 2.450 kita kalah dalam attack, atau pasukan kita ada yang gugur dalam attack ya, masuk rumah sakit dan kita sembuhin. Dari awal 2.450.000 power, nanti cuman balik kadang 2.443.000. Jadi 2.000-nya hilang, apa 2.400.000. Kadang ada yang hilang 50.000, kayak bisa gitu. Kalau kita benar-benar kalah telak ya dalam attack tadi. Alliance Center ini untuk ini biar teman-teman aliansi kalian atau teman-teman clan kalian itu bisa nolong kalian sebanyak 10 kali. Di level 10 ini. Di level 10 itu mentoknya di 9 help receive. Apa tuh? Nah ini tanda tangan ini loh. Tanda tangan jabat tangan ini. Kan nolong. Nah itu. Kita nolong sesama aliansi kita, mempercepat waktu dia punya konstruksi sebanyak 1 menit setiap 1 orang. Nih di help nih. Tuh. Oke. Terus ada namanya Gear Factory, tadi kita udah bahas. Terus ada Decoration Gallery, ini nggak seberapa penting sih sebenarnya, untuk dekorasi aja. Ya itulah sepintas tentang Last War. Dan untuk di mode world, di pojok kanan bawah ini ada 2 mode ya. Mode world, mode dunia, atau mode base. Seperti itu. Mode base ya base kita untuk ngeklaim, untuk atur-atur trup segala macam. Dan ini mode world untuk war aliansi atau war clan, atau mau looting dalam arti kita nyerang base orang lain. Nah ini misalkan kayak gini.
Kita tekan, ada pilihannya 3 tuh. Ya kan, mau di scout dulu, mau diteropong dulu, dia ada pasukan nggak di dalamnya, dia ada loot-lootan apa di dalamnya, atau kita langsung gas, kita attack pakai tombol pedang itu. Nah, tapi ini nggak kita bahas dulu karena kepanjangan. Jadi intinya gitu guys. Oh, sama satu lagi ada talent hall. Ya, kalau kita klik ini untuk melihat kita punya pekerja itu apa aja, pekerja atau rekrut survivor kita ada apa aja, ya. Dan jangan lupa kalian deploy. Nih, ini udah ke deploy semua ya. Kalau belum ke deploy nanti ada di logo plus ini ada logo lambang titik merah gitu di kotak ini, kotak logo plus di pojok kanan atas itu ada logo merahnya gitu. Berarti belum ke deploy. Tinggal kalian pencet nanti plusnya, plus lagi. Nah, nanti di sini kelihatan nih siapa yang belum dipekerjakan. Dan mempekerjakan orang, survivor juga bakal nambah power. Contoh di sini survivor kuning nih. Ini lebih yang paling bagus dan akan nambah power kalian 20.000 ke atas. Dengan catatan harus dipekerjakan ya. Jadi jangan sampai kalian habis rekrut survivor di tavern nih, habis rekrut survivor, spread dapat survivor kuning tapi nggak kalian pekerjakan, ya nggak dapat apa-apa cuy. Nggak dapat power yang efektif yang sampai 20.000 per orangnya, per survivor yang kalian pekerjakan. Contoh coba kita lepas ya di sini yang kuning ya. Kita pakaiin yang putih. Oke, kita pakai dari yang putih, kita pakai yang kuning lagi. Ini kita ganti yang kuning. Tuh, nambah powernya 18.400. Terus ini ada ini nih, ada logo plus nih. Ada logo titik merah nih, kita pencet. Nah ini, yang Aisle ini kayak idle. Itu kayak yang nganggur gitu. Jadi kita pekerjakan, kita klik. Nah, nambah power 1.600. Nah, kayak gitu guys. Segitu aja. Kalau mungkin ada salah, boleh diralat. Terima kasih. Thank you.